senang apa sekedar apa mas lembur apa ya. Ketika seorang mengenal Allah pengarane panjenengan lan Gusti Allah dina mulas manut bukti apa wis pokoknya tinggi ya setir itu kan terus insyaallah ini insyaallah seorang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan menjadi satu hamba Allah yang paling taat. Tapi Ibnu Mas'ud mengatakan ulama itu bukan ulama bukan seseorang yang banyak menghafal hadis, bukan. Kata beliau adalah sekali lagi ulama itu bukan orang yang paling banyak hafal hadis, tapi paling takut kepada Allah. Inilah ulama. Jadi kalau ada bukan karena punya banyak murid, bukan, tapi orang yang paling takut kepada Allah. Apa gunanya punya ribuan murid, tapi dia itu tidak takut kepada Allah, bisa menjadikan murid-muridnya juga tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus insya Allah lingkungan ini itu lingkungan Islam, karena mungkin di sini itu banyak dekat dengan para asatid. Allahumma panjenengan dekat dengan asatid, panjenengan dekat dengan pondok, panjenengan dekat dengan kus, luar biasa. Ini lingkungan yang diberkahi, luar biasa. Allahumma insya Allah saking ini dalam masjid kata tiang-tiang sini akhir itu ta'aluk bil masjid terhubung dengan masjid. Ini tidak lain karena kedekatan panjenengan dengan para asatid, dengan para kiai-kiai. Ini menjadikan panjenengan itu benar-benar semoga termasuk orang-orang yang pintar, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut lagi. Wa fi sahihain fi hadis Muawiyah bin Abi Sufyan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iki hadis sampun kata ingkang nyuwun man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Di dalam sahihain, di dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan qala, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan, sapa yang Allah kehendaki khairan, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghubungkan kebaikan dengan pahamnya seseorang itu kepada agama. Jadi inilah, jadi ketika seseorang itu baik, maka pemahaman agamanya itu bermanfaat, ilmunya itu bermanfaat. Muara dari ilmu yang bermanfaat juga takut kepada Allah. Ketika seseorang ilmunya tidak bermanfaat, maka hilanglah rasa takut itu. Misalnya pun panjenengan tahu persis bagaimana sholat yang diajarkan oleh para asatid tentang sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat sholat Nabi misalnya. Ketika panjenengan juga paham, kok ilmu panjenengan bermanfaat untuk panjenengan akan mengerjakan sholat sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Karena panjenengan berdigir sholat bukan ditahu. Bedi betus dan sholatnya salah. Jadi sekali lagi contohnya ketika Anda paham gitu, ini khair, ini sesuatu yang baik. Ketika paham masalah sholat, panjenengan akan mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika panjenengan paham puasa yang diterima bagaimana, karena ilmu panjenengan manfaat, maka panjenengan akan menjalankan puasa sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Rasa takut kalau ibadah tidak diterima Allah. Ketika panjenengan tahu
bagaimana luar biasanya 10 hari terakhir. Panjenengan jelas buru nopo lerapun. Alhamdulillah membiar rapi itu kita kene. Tapi akeh nih Mas nganggur pada tubuh. Ya, biasa. Bocah-bocah yang pada tubuh. Ya. Jadi pemburu. Karena ketika kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita bagaimana yang benar tentang haji misalnya. Seorang yang haji jelas akan mengilmui kemudian menjalankan haji itu karena apa? Karena dia ingin kebaikan. Kalau khair, man yuridullahu bi khairan, kalau dia Allah menghendaki dia itu apa? Baik, dia akan paham agama. Dan dengan agama itu dia akan berlaku kebaikan dan akan menjalankan kebaikan. Wan Abi Umamah radhiyallahu anhu dzakara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam disebutkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, dua orang, ahaduna abidun wal akhar alim. Yang satu adalah abid itu wong sing seneng ibadah Pak. Wal akhar alim, yang satu itu adalah seorang alim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadli qama 'ala fadli 'ala adna. Keutamaan orang sing alim itu atas seorang yang abid, wong sing tukang ibadah itu seperti keutamaanku di atas orang yang paling rendah di antara kamu sekalian. Maka niki kados coba wong alim dengan wong abid. Abid itu wong sing seneng ibadah.